Mari kita berdoa Bapa, tidak ada saat, tidak ada tempat, tidak ada suasana yang lebih indah kecuali ada di hadirat-Mu. Kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu lewat discipleship meeting malam hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Di tengah semua kesibukan kami, semua aktivitas kami, kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman, untuk sama-sama menimba kekuatan lagi dari Engkau, sumber kehidupan kami. Oh, jalan satu-satunya, kebenaran yang sejati, yang membawa kami kepada keselamatan yang Kau sudah anugerahkan. Dan malam hari ini kami boleh kembali diingatkan akan jalan-jalan yang Kau ajarkan, yang seharusnya kami tempuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Roh Kudus mari bekerja. Mengingatkan kami, menginsafkan kami dari segala kesalahan dan segala dosa kami, supaya kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjaga kekudusan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap belajar firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Izin saya share screen ya. Terlihatkah? Baik, 2 minggu lalu kita bertemu ya, tema 2 minggu lalu sungguh hati ya, sungguh hati. Malam ini kita belajar satu tema yang agak berbeda dengan yang biasa kita dengar, karena yang biasa kita dengar di dunia ini tidak hanya di dalam bisnis, tapi di dalam interaksi satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, kita belajar selalu take and give gitu ya. Oh, kalau hidup itu harus take and give. Ada take and give-nya. Kalau cuma take aja, nggak give, kurang afdol begitu. Hidup harus take and give. Tapi malam ini kita bicara give and take. Nah, prinsip dunia memang kita selalu diingatkan ada take and give ya. Nah, jadi kita kalau mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu, sangat manusiawi begitu, sangat normal, kita balas budi begitu. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu, kita seolah berhutang budi. Ya, ini menjadi pakem, menjadi standar dalam hidup yang beradab begitu ya. Orang nggak punya adab katanya kalau cuman taunya take aja nggak pernah give begitu. Nah, dengan prinsip ini, prinsip eh, take and give tadi, banyak orang ini sebetulnya jadi egosentris ya. Dia lebih banyak menempatkan dirinya sebagai pusat segala sesuatu. Ya, egosentris. Kenapa begitu? Karena dianggap kalau nggak ada untung, nggak ada untungnya buat saya, buat apa ya? Apa untungnya buat saya? Selalu begitu. Apa untungnya buat saya? Dan kemudian ini membuat banyak orang juga menjadi serakah gitu. Karena semuanya bersifat transaksional. Bahkan kalau kita memberi sama banyak dengan yang kita terima dianggap par atau impas itu kurang menarik gitu. Sehingga banyak orang yang pengen dapat lebih ya.
Karena di situ jadi ada untungnya. Itu yang terjadi ya. Karena lebih banyak orang ingin menerima daripada memberi. Walaupun firman Tuhan bilang apa terlebih baik memberi daripada menerima ya. Maka muncul di situ banyak orang yang akhirnya selain serakah juga jadi pelit. Terimanya mau, memberinya nggak mau begitu. Itu saja dunia. Ya, dunia saja mengajarkan take and give dan seolah-olah ini sesuatu yang wajar dan sepantasnya atau bahkan seharusnya kita lakukan. Dunia saja mengajarkan begitu. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang lain. Dan kita belajar malam ini, apa yang diajarkan dunia ini adalah meleset, ya, atau bahkan sengaja dipelesetkan sehingga kita menjadi orang yang selalu berpikir apa-apa transaksional gitu ya. Kalau saya nggak terima apa-apa, ngapain saya memberi? Kira-kira begitu. Ya. Dan akhirnya semua orang menunggu. Kalau semua orang menunggu mendapatkan dulu, baru memberi, maka akhirnya tidak ada kasih gitu. Ya, tidak ada kasih. Karena balas budi itu bukan kasih. Karena dia berhutang sesuatu dan dia seolah-olah wajib mengembalikan. Ya, tidak ada unsur kasih di situ. Maka kalau ini dipraktekkan terus lama-lama apa? Kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi dingin. Tanpa kita sadari. Karena seolah-olah ini adalah sesuatu yang wajar. Gitu, ya. Tapi prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan bukan take and give. Prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan adalah give and take. Ya. Dengan demikian Tuhan Yesus itu memutarbalikkan apa yang dianggap wajar dan normal oleh dunia. Tapi selalu begitu ya. Tuhan Yesus itu memberikan tatanan baru. Standar yang jauh lebih tinggi atau bahkan tidak terpikirkan dan akhirnya sulit diterima oleh akal sehat orang dunia. Ya, menurut orang dunia itu nggak wajar sekali apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, di dalam Matius 16 ayat 25 sudah mulai kelihatan bahwa ini tidak wajar begitu ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya gitu. Jadi yang coba melindungi, yang coba meraih, ya, mencoba mempertahankan nyawanya justru kehilangan nyawanya. Jadi paradoks ini ya, paradoks. Tetapi barang siapa rela gitu ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Jadi barang siapa mempertahankan seolah-olah nyawa itu adalah hak yang dia miliki, semakin dipertahankan, semakin dia kehilangan. Tapi ketika dia melepaskan haknya, ya, nyawa karena Tuhan Yesus, justru dia memperoleh, memberi dulu, give dulu, baru dia take. Ya ini dibalik. Jadi orang harus berani melepaskan dulu, maka dia menerima. Sulit diterima oleh akal orang dunia. Sulit ya. Karena ini pasti dianggap, wah kalau begitu nanti rugi dong ya. Sudah dilepaskan ternyata nggak menerima. Ya, karena ukuran orang dunia selalu kaitannya dengan hal-hal yang bisa dilihat, yang kasat mata, benda ya. Hal-hal yang sangat terkait dengan apa yang bisa dilihat, harta dan sebagainya ya. Demikian pula, lalu Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan
give, ya, memberikan, ya, apa yang dimilikinya, ya, ya, melepaskan dirinya dari segala yang dimilikinya, artinya dia memberikan miliknya. Dia tidak dapat menjadi muridku, ya. Seolah-olah kalau kita membuat analogi, Tuhan itu nggak bisa dipegang dengan satu tangan. Sementara satu tangan memegang Tuhan, satu tangan memegang harta nggak bisa. Maka ada lagu dulu ya kalau yang senang ikut paduan suara, ada lagu harta itu Yesus. Tuhan Yesus itu harta yang harus dipegang dengan dua tangan, nggak bisa, nggak bisa satu tangan saja, ya. Seolah-olah satu tangan pegang Tuhan Yesus, satu tangan pegang harta dunia nggak bisa. Dia harus lepas semua, dia pegang Tuhan Yesus semua atau tidak sama sekali. Maka tidak bisa. Kalau orang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak bisa menjadi murid Tuhan. Harus berani. Bagaimana mungkin gitu? Bagaimana mungkin pikiran kita mengenakan pikiran Kristus kalau kalau dia hatinya, ya, tidak berada pada Kristus. Jadi begini kan ada ayat, di mana hartamu berada, hatimu berada. Kalau kita katakan harta itu Yesus, maka hati kita melekat pada Tuhan Yesus. Tapi kalau harta kita pada hal-hal kebendaan, pada hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, hati kita di situ. Gak mungkin hati kita di Tuhan Yesus. Maka sangat betul gitu ya. Lagu atau eh, mungkin ada beberapa khotbah yang mengatakan harta itu Yesus. Maka di mana Tuhan Yesus berada, hati kita berada di situ juga. Ya. Nah, kita lanjutkan. Apa tidak? Oke. Ya. Jadi memang kita sekarang harus belajar gitu ya. Walaupun walaupun lebih bagus kalau belajarnya dari zaman sekolah minggu kita ya misalnya, dari anak-anak. Itu lebih mudah. Tapi kalau sudah berumur begini, baru belajar melepaskan hak, itu berat. Kenapa berat? Karena sudah sempat menikmati. Daging ini sempat menikmati enaknya gitu ya. Hal-hal duniawi yang memenuhi keinginan daging. Dianggap enak karena dagingnya yang minta dan dipenuhi. Wah, maka kita belajarnya belajar keras ini. Ya, ujiannya berat ini untuk melepaskan hak. Tapi kalau dari anak-anak kita diajar dan kita mengerti, itu nggak berat, ya, tidak berat. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup menurut daging, tadi di ayat Roma 8 ayat 13 itu. Artinya hidup yang mengikuti, mengambil apa yang menyenangkan, apa yang memuaskan keinginan daging. Ujungnya kematian, ya. Ujungnya kematian. Maka keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua ujungnya kematian. Karena upah dosa itu maut. Maut itu mati begitu. Mati itu terpisah dari Allah selamanya, ya. Terpisah dari Allah selamanya. Karena di luar Allah tidak ada kehidupan, yang ada kematian, ya. Nah, orang dunia itu yang ngeri kan begini. Orang dunia itu bukan hanya mempertahankan hak gitu ya. Sekarang kan lagi musim orang mempertahankan hak.
kewajibannya masa bodoh nanti, tapi haknya dipertahankan dulu. Itu lebih daripada sekedar mempertahankan hak, apa yang lebih ganas? Itu mengambil hak orang lain. Mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Dan itu sejak kapan? Sejak zaman perbudakan dulu. Hak orang diambil. Ya, seolah-olah hidup orang itu seperti benda tanpa roh, bisa ada harganya. Orang itu dihargai, budak itu ada harganya. Begitu sudah dibeli dengan uang, maka dia menjadi milik orang lain. Dia nggak punya hak lagi. Gila ya. Itu terjadi dan itu terjadi sampai sampai eh, abad-abad 19 ya. Masih perbudakan itu masih, bukan hanya zaman dulu ya. Masih terjadi. Nah, yang eh, terjadi ketika terjadi kolonialisme, penjajahan, orang menjajah atau negara satu menjajah negara lain, itu kan dia mengambil hak, dijajah, diduduki, orang-orang di situ tidak punya hak lagi seperti sebelumnya, dia harus melepaskan haknya kepada penjajah. Itu terjadi dan itu nyata begitu. Bahwa orang akhirnya tidak hanya mempertahankan hak, dia mengambil hak orang lain. Nah, termasuk apa? Dalam dunia etika Kristen ya, kita hidup sembarangan, hidup sembrono. Kalau bicara terhadap alam, gitu, ya, kita merusak alam. Itu termasuk kita merampas hak orang-orang yang nanti akan hidup setelah kita mati. Mereka berpikir mereka nggak akan eh, berhutang kepada orang-orang yang setelah itu. Mereka berpikir itu mereka mewariskan bumi, tapi kondisi buminya udah rusak. Nah, kacamatanya kalau kita melihat bahwa kita ini nggak mewariskan, kita ini meminjam, ya masa depan anak dan cucu kita itu generasi-generasi setelah kita itu sebetulnya kita pinjam masa depan mereka. Lalu kok kemudian dirusak dengan eksploitasi gitu ya. Kalau kita lihat, waduh, lagi rame kan ya, Raja Ampat gitu. Tiba-tiba ada pertambangan di sana. Waduh, tempat-tempat yang indah yang dikatakan, oh itu jauh ya, jaraknya puluhan kilometer dari Raja Ampat yang sangat indah itu. Eksploitasi, tapi itu eksploitasi alam. Hanya untuk kepentingan sesaat, orang-orang yang ingin menikmati hidup saat ini, apapun dilakukan. Kerusakan alam mereka nggak peduli, nggak pikir. Lupa bahwa mereka itu meminjam dari generasi yang akan datang. Jadi generasi yang akan datang, akhirnya apa? Hanya bisa mendapatkan bumi yang sudah semakin rusak. Bumi yang makin rusak. Nah, kita kembali kita belajar bahwa kalau kita mau menyenangkan hati Bapa, mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladankan, kita mesti belajar melepaskan. Apalagi yang perlu dilepaskan selain hak. Lukas 6 ayat 37-38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, terus muncul ayat 38 yang jadi lagu juga nih. Ya, ini jadi lagunya Ron Kenoly. Give and it will come back to you. Good measured, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Nah, konteksnya ini bukan harta. Konteksnya ini berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik.
kayak beras ini ya, dipadatkan, digoncang ya, sampai meluap-luap gitu ya. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba baca baik-baik konteks ayat ini muncul di mana? Ayat ini muncul dalam konteks pengampunan, ya, dalam konteks pengampunan. Karena apa? Kamu tuh sudah diampuni gitu. Diampuni luar biasa. Kalau kamu nggak bisa mengampuni orang lain, kamu juga nggak diampuni kan? Konteksnya begitu. Ya, belajar melepaskan hak, oke, satu hal. Sudah belajar mengampuni belum? Kita berpikir oh melepaskan hak, oke. Tapi hal yang lain, sakit hati itu masih ada, terus dibawa. Ya, wah saya nggak mungkin melupakan dia nih. Dia sudah begitu menyakiti hati saya. Ya. Nah, ini juga yang harus dilepaskan. Karena banyak orang dari mulai tidak melepaskan pengampunan, kemudian dia membawa kepahitan hidup, sampai akhirnya dialah yang kemudian membenci saudaranya. Lagi-lagi ujungnya maut. Kok bisa ya? Kok bisa begitu mengerikan gitu. Padahal hanya sekedar tidak mau mengampuni gitu. Karena Tuhan ingatkan kan dia. Barang siapa mau datang beribadah, teringat sesuatu bahwa dia masih ada perkara yang belum selesai dengan saudaranya, nggak usah ibadah. Percuma dalam tanda kutip percuma. Ya. Kamu balik dulu, bereskan dulu, lepaskan pengampunan, baru ibadahmu diterima. Baru ibadahmu diterima. Nah, ini kan jadi kelihatannya sesuatu yang sepele, sesuatu yang ringan, tapi konsekuensinya itu berat. Konsekuensinya itu berat, ya. Jadi malam ini kita juga harus introspeksi, ada nggak hal-hal yang masih membuat hati kita nggak bersih, ya. Mungkin lupa bahkan, saking lamanya kejadian itu, tapi sebetulnya masih ada, masih diingat terus kalau dikorek, ya. Kalau kemudian dipicu sesuatu akan teringat. Oh iya dulu saya pernah disakiti orang ini. Ya, dan itu tidak terasa hanya tertutup di bawah alam sadar. Namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini masih membawa kepahitan hidup. Hidupnya jadi berat sekali ya, karena ada hal-hal yang dia bawa terus walaupun sudah lama berlalu. Nah, kemudian kita melihat contoh atau teladan apa yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kita dan juga oleh putranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi contoh yang sangat ideal tentang give, tentang memberi dulu sebelum dia bisa mengambil kita, ya. Beri dulu. Kita tahu kalau Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Allah Bapa memberikan supaya dia bisa mendapatkan anak-anaknya kembali, ya, sesuai dengan rencana yang semula bahwa ini adalah anak-anak Allah yang harusnya ada di dalam kerajaan Bapa. Coba kita baca yang 1 Timotius 2, ya, 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, Allah itu satu, ya, karena Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus ayat 6, ya.
yang telah menyerahkan, give dulu, ya, menyerahkan dirinya sendiri nih, menyerahkan dirinya sebagai apa? Sebagai tebusan bagi semua manusia, ya, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ditunjukkan Allah Bapa juga memberikan teladan yang ideal bagaimana dia memberikan, Tuhan Yesus sendiri memberikan, ya, dia nggak mengambil dulu, nggak take dulu baru give, nggak, dia give dulu, dan take-nya adalah jiwa-jiwa yang dia selamatkan, ya. Nah, anugerah pengampunan itu diberikan cuma-cuma. Saya dulu sering mengatakan, bukan karena anugerah itu murah, bukan cheap grace gitu ya, bukan cheap grace. Di dalam bukunya Dietrich Bonhoeffer, ya, Dietrich Bonhoeffer, dia salah satu pendeta, ya, petinggi, pengajar, teolog yang berani melawan Hitler, yang berani melawan Hitler. Dan dia menulis banyak surat dari penjara dan dijadikan satu buku judulnya Discipleship, ya, pemuritan. Dia mengatakan anugerah itu ada yang dianggap cheap grace, ada yang menganggap anugerah itu murahan, ya. Tapi dia sendiri berpendapat anugerah Tuhan itu costly grace, anugerah yang sangat mahal. Saking mahalnya itu kalau saya bisa analogikan ini, sesuatu yang kita nggak bisa beli, akhirnya apa? Karena kasih, hanya karena kasih dari orang yang punya hal yang kita harapkan tapi nggak pernah bisa kita beli, diberikan cuma-cuma, ya, diberikan cuma-cuma karena kita nggak mampu beli. Tidak ada satupun yang mampu menebus dosa kecuali darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus yang tak bercacat, tak bersalah, bukan darah binatang, diberikan melalui itu. Maka anugerah ini harus diterima dengan penuh tanggung jawab karena apa? Very costly, sangat mahal gitu. Keselamatan ini harus dijaga, jangan dianggap murahan. Nah, menjaga anugerah ini nggak bisa enggak, harus dengan melepaskan apa yang kita pikir kita berhak. Karena menjaga anugerah ini sering-sering terganggu dengan hal-hal lain yang ingin kita jaga. Keselamatan ini kalau kita nggak jaga baik-baik, akhirnya di nomor dua kan, nomor tiga kan, karena dianggap apa? Oh, sudah jadi milik, sudah jadi milik. Tadi pagi saya mendengar, jadi kalau mendengar khotbah ya, kadang ada yang baik, poin-poinnya baik, ada kadang-kadang yang tidak pas gitu menurut saya, ya, tidak pas menurut saya. Ya minta maaf ya kepada hamba Tuhan yang cukup populer ya di luar negeri, di Amerika dia sangat populer. Em, Jemaatnya juga banyak, dia punya siaran radio, bukunya juga bagus, bukunya juga saya baca, ya, bukunya saya baca juga. Tapi ada beberapa yang saya kurang srek begitu terkait dengan seolah-olah anugerah ini murahan banget ya, karena buat dia seolah-olah sekali selamat ya udah selamat terus gitu. Tadi pagi waktu saya dengerin khotbah ini,
Dia mengatakan bahwa em, orang bunuh diri begitu misalnya ya, orang bunuh diri, oh akan tetap selamat, nggak, dia akan tetap masuk surga, gitu ya, akan tetap masuk surga. Karena menurut dia hanya satu dosa yang membuat orang akan masuk neraka, yaitu dosa menghujat Roh Kudus begitu. Itu saja. Yang lain begitu sudah eh, menjadi anak gitu, tidak mungkin tidak mungkin bisa dilepas status anak itu gitu ya. Jadi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus kemudian langsung mendapat cap, kalau terima Tuhan Yesus mendapat cap sebagai anak Allah. Nah, kalau sudah dapat cap sebagai anak Allah, nggak mungkin ya menurut beliau itu status anak ini lepas dari kita. Kita boleh jadi anak durhaka, boleh itu, tapi kita tetap anak. Ya, jadi kalau kita anak gitu, kita udah terima Tuhan Yesus, kita berbuat kejahatan, ya, kita melakukan hal-hal yang jahat, bahkan sangat jahat, lebih jahat dari orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, nggak apa-apa katanya gitu. Karena status anak itu tidak pernah lepas, tidak ada eh, orang jadi apa namanya bekas anak, nggak ada gitu. Dia jadi pakai pakai pemikirannya pemikiran logika dunia gitu ya. Saya bilang loh ini kok dicampur-campur ya. Sebab tatanan yang Allah berikan itu jauh lebih tinggi dari logika dunia. Kalau diukurnya pakai logika dunia jadi nggak pas ya. Jadi nggak pas. Nah itu yang terjadi bahwa anugerah ini mahal banget, very costly. Jadi Dietrich Bonhoeffer ya kalau eh, Pastor Lepri atau eh, Pak Heinz punya waktu baca bukunya Dietrich Bonhoeffer, Discipleship gitu ya. Dia orang yang tidak jadi penyintas. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu saya cerita Viktor Frankl yang dari camp eh, penyiksaan zaman Nazi Hitler gitu ya, camp konsentrasi, Viktor Frankl berhasil keluar dari camp itu hidup-hidup. Dietrich Bonhoeffer meninggal di camp itu ya. Dia orang yang melawan terang-terangan melawan Hitler dan dia tidak selamat, dia mati di situ ya. Jadi zaman Hitler ada orang-orang Kristen yang ternyata pro dengan Hitler ya. Orang-orang Kristen yang mengkaitkan politik gitu ya. Jadi campur adukan antara agama dan politik. Dia pro ke Hitler. Ada orang-orang Kristen yang masih bagi dia menderita bagi Kristus itu mulia ya. Nggak perlu harus kemudian eh, munafik ya udahlah di satu sisi seolah-olah mengikut Kristus, di sisi yang lain dia kejam sekali gitu. Nah, kembali menjaga anugerah ini harus berani ya, karena kita harus melepaskan segala sesuatu kalau kita mau jaga anugerah itu. Take the grace ya, menerima anugerah itu dan kemudian menjaganya, jangan sampai lepas. Nah, ini slide terakhir. Jadi kalau kita give dulu, kalau kita memberi dulu, apa yang kita terima? Nah, jangan berpikir kita memberi sesuatu, kita terimanya sesuatu yang sama dari orang yang sama. Itu kemudian jadi kayak kita memiutangi orang lain, ya. Akhirnya apa? Nanti kita sakit hati karena punya motif yang tidak tulus dalam memberi. Yaitu, oke sih yang diajarkan ya, kita give dulu, nanti kita take, ya. Ini kayak orang eh, kita menanam dulu, nanti kita petik gitu ya. Tapi dalam konsep yang diajarkan oleh Yesus tentang memberi ini bukan itu. Ya, bukan seperti investasi barang
Nanti kita terima barang yang sama dalam jumlah lebih banyak. Kalau kita nabung dapat bunga, kita dapat lebih banyak begitu ya. Kita taruh ya. Bukan seperti itu. Apa yang kita terima? Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Ya kalau anak tentu ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini jadi luar biasa loh. Bisa nggak kita berani nggak ngomong bahwa hak kita itu hak untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya, wah kita perjuangan itu hak kita loh, untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Kan jarang. Orang merasa kalau menderita itu kan sesuatu yang harusnya ditolak. Karena itu apa? Daging sebetulnya yang menolak penderitaan itu daging. Tapi lupa bahwa nanti yang kita terima adalah kemuliaan. Ya, bahwa kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita give, kita nolong orang, kita memberi waktu. Memberi waktu itu luar biasa loh, jangan dipikir enggak ya. Orang-orang konselor dengerin orang gitu ya, curhat. Saya pernah ya, saya menganggap diri saya itu pendengar yang baik, gitu. Tapi enggak cuman itu, dengerin orang itu kadang-kadang. Tuh saya masih guru sekolah minggu ya, anak-anak remaja. Om, bisa nggak ketemu nanti malam Om? Saya ada masalah Om. Waduh, kan beda ya. Kita orang-orang kerja, udah pulang capek, kita pengennya istirahat. Enggak, dengerin dia dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Loh, itu kalau anak-anak remaja ya, makin tengah malam itu energinya makin gede. Karena biasa tidur itu menjelang pagi gitu. Kita udah ngantuk-ngantuk ya. Harus harus tetap menunjukkan bahwa kita full fokus dengerin si remaja ini curhat gitu ya. Jadi memberi waktu itu bukan sesuatu yang enteng gitu. Itu betul-betul penuh penuh pengorbanan juga, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, ya, ide. Itu juga, waduh ya, betul-betul mengambil banyak sekali energi, mengambil banyak sekali energi. Apalagi juga tambah lagi uang, gitu ya. Wah, udah habis-habisan semua. Ya waktu, ya tenaga, ya ide, ya uang, semua kita coba berikan. Tapi kalau kita kemudian berharap apa? Kita nanti juga dapat uang lebih besar. Kita menabur nanti dapat. Udah keliru. Motifnya sudah salah. Karena bukan itu yang kita harapkan satu saat kita terima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Wah, kalau udah begitu ya, kita udah nggak pernah sakit hati. Ya sudah, gitu. Niat kita tulus membantu. Kemudian ada orang yang ternyata tidak tidak merasa bahwa itu kebaikan yang harus dibalas. Ya nggak apa-apa. Itu ya. It's okay gitu. Ya sudah. Ya, tergantung Roh Kudus akan menggerakkan kita membantu orang yang lain lagi kan begitu. Nggak harus orang itu lagi. Cukup saat itu orang itu dibantu karena Roh Kudus gerakan. Habis itu udahlah. Ya kita mengalir kemana Roh Kudus gerakan kita. Tapi satu yang kita harapkan kita terima apa? Kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke siapa nih? Ke Pak Tadus. Karena Pak Pastor Lepri nggak ada ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Puji Tuhan buat firman kebenarannya. Mari terlebih dahulu anak-anak muda, anak-anak Dalek bisa share apa yang didapat,
Terus kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kita sharing sama-sama. Mari silahkan. Ya, boleh. Mau sharing-sharing boleh. Ya, karena pelajaran tentang eh, give and take itu memang banyak cerita-cerita yang eh, mungkin nggak enak gitu ya. Cerita-cerita yang menyakitkan lah dalam hal karena apa? Dianggap wah saya sudah baik sama orang itu balasnya bukan kebaikan tapi kejahatan ya. Sangat banyak gitu gitu. Mari silahkan Mira dulu atau Boleh sharing, boleh bertanya. Nanti kita diskusi biar suasananya jadi tidak kaku begitu ya. Suasananya jadi saling mengisi. ya kalau ada coffee monitor, kalau ada mari sharing atau ada pertanyaan. Pak, mungkin dari kawan-kawan kita dahulu, Pak. Sebentar Oke, saya mau ada pertanyaan, Pak. Saya oke, oke, mau sedikit agak apa yang di tengah-tengah ini, Pak oke, oke, Pak baik. Roni. Terima kasih, Pak. Siap, Ya. siap, siap. Ya mungkin dari saya dulu, Pak Roni. Ya Pak Tadus silakan Pak Tadus. Ya, ya terima kasih buat firman yang luar biasa. Dan ini kebenaran yang harus memerdekakan sebenarnya, karena ini berbicara melepaskan hak, ini kan tadi sudah disampaikan hal yang terbesar adalah melepaskan pengampunan atau kita memberi pengampunan. Nah, dalam proses dinamika hidup sehari-hari baik di dalam rumah sampai ke jemaat, kalau saya ya, itu ada banyak hal yang kadang-kadang menjadi alasan untuk eh, memberi pengampunan itu kita melupakan saja atau prosesnya seperti apa, kan harus melepaskan hak. Mungkin itu dulu, nanti baru share. Terima kasih Pak Tadus ya. Em, Tidak mungkin dalam hubungan kita dengan manusia lain tidak ada gesekan. Ya namanya juga besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Menajamkan sesamanya itu bisa dalam arti membuat kita lebih bijaksana. Ya kalau besi diasah makin tajam, kalau manusia diasah tajamnya gimana? Kita makin peka, kita makin bisa melihat orang yang tulus dan orang yang mungkin punya akal bulus gitu ya, memanfaatkan kita kan kita sudah belajar. Oh, kalau di Jakarta kalau hari Minggu supaya pengamen itu dapat uang lebih banyak, dia akan nyanyi lagu-lagu rohani walaupun dia bukan orang Kristen. Kalau dia masuk ke restoran, dia bawa gitar, dia nyanyi lagu rohani, wah dapatnya lebih gede. Demikian juga di bus kota, begitu ya. Kalau orang nyanyi lagu rohani hari Minggu dikasihnya bukan receh gitu ya, tapi uang kertas gitu ya. Nah, artinya apa? Kan ada orang yang selalu memanfaatkan kesempatan atau memanfaatkan orang lain. Dan kita sendiri yang harus bijaksana pada akhirnya kan begitu. Pada akhirnya begitu. Kita sendiri yang bijaksana. Ya, tidak bisa seolah-olah atau nanti kemudian karena takut kita dicap, wah, masa orang Kristen nggak murah hati, saya minta tolong nggak ditolong, ya, karena hanya takut dicap begitu, ya, maka kita akhirnya memberi, tapi memberi bukan karena ketulusan hati, memberi karena nggak enak dilihat orang, karena nggak enak nanti kalau ada orang ngomong, waduh pendeta kok pelit gitu ya. Padahal kita seharusnya sudah bisa melihat mana yang betul-betul
perlu dibantu, mana yang sebetulnya kalau dibantu orang itu jadi males. Ya, karena ada yang begitu di di Jakarta. Wah, banyak saya dengar cerita-cerita begitu ya. Orang yang berpindah-pindah nih dari satu gereja ke gereja lain. Kalau di gereja itu sudah mulai kurang disukai atau mulai terbongkar modusnya. Ya, modusnya, wah, minta ke hamba Tuhan, minta ke aktivis, minta apa. Pokoknya ini pengemis yang kelasnya kelas atas ini ya. Karena kalau minta ke hamba Tuhan kan dapatnya bukan receh ya. Dapatnya mungkin bantuan awalnya besar gitu ya. Sudah dapat dana, dapat beras, dapat ini, dapat itu gitu ya. Karena dianggap sebagai jemaat yang berkekurangan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ketahuan bahwa dia memang malas bekerja dan jadi benalu di situ. Tidak jadi teladan ya. Sementara kita berharap kita ini menjadi Injil yang kelima, kitab yang terbuka, orang melihat kita, orang kemudian tertarik. Kalau orang tingkah lakunya begini, tidak mungkin Tuhannya salah, kira-kira begitu ya. Ajarannya nggak mungkin salah. Orang begini begini agung begitu ya, sikapnya begitu luhur, begitu mulia. Nah, nanti kalau udah ketahuan dia pindah gereja, jadi anggota gereja lain begitu. Ya, dan membuat hamba Tuhannya iba begitu. Dan lama-lama sampai hamba Tuhannya menjadi kapok membantu dia, pindah lagi dia ke gereja lain. Begitu terus jadi benalu. Dia akan menghadapi orang-orang seperti itu begitu ya. Kemudian apa? Ya buat kita sharing-sharing ya. Di dalam tingkat kebutuhan, teori kebutuhan yang Maslow sudah eh, tuliskan gitu dan kemudian banyak dihadap orang kan apa? Di tingkat paling bawah orang itu punya kebutuhan jasmani ya, makan, minum gitu ya. Tapi kalau sudah makan, minum terpenuhi, naik kebutuhan apa lagi? Kebutuhan keamanan, ya, perlindungan apa. Naik lagi kebutuhan akan ak- apa namanya? Akseptasi, diaksep, dihormati gitu. Nah, ada orang-orang, apalagi orang-orang yang berduit begitu ya Pak Tadus dan rekan-rekan di sini nanti yang mau jadi hamba Tuhan begitu. Mereka sudah posisinya minta dihormati, minta dapat tempat, dapat posisi, dapat tepuk tangan gitu, dapat mimbar, dapat panggung. Nah, orang-orang seperti itu membantu gereja, membantu acara-acara gereja menjadi donatur untuk bisa mendapat panggung, ya, untuk bisa mendapat panggung. Dan akhirnya yang menyedihkan karena hamba-hamba Tuhan merasa, waduh, saya jangan sampai ini orang kaya ini pergi dari gereja saya. Apa aja maunya diikutin. Akhirnya orang-orang yang berduit ini mengatur gereja. Ya, mengatur gereja. Jalannya gereja itu bukan gembalanya lagi yang punya otoritas, tapi orang berduit ini yang mengatur semua. Kalau nanti dia tersinggung, dia kabur dia. Wah, bahaya nih. Donatur kita yang terbesar bisa kabur gitu. Tapi akhirnya apa? Nggak tulus gitu. Ya, kita melayani itu nggak tulus ngeliat orang gitu ya. Bukan ngeliat Tuhan lagi, ngeliat orang. Itu akan terjadi. Ya, akan terjadi. Dan dari situ mulai kan ada sakit hati ya, merasa eh, terpinggirkan, merasa nggak dihargai. Selalu ada friksi itu selalu ada. Tapi kalau dari awal hati kita bersih gitu ya, nggak pernah takut ditinggal orang, tapi kita takut ditinggal Tuhan gitu. Wah itu saya kok jadi melihat pasti kita eh, tadi ya, pasti kita punya hati itu melekatnya dengan Tuhan, nggak melekat dengan orang, nggak melekat dengan apapun lah yang ada di dunia ini. Itu cuma melekat dengan Tuhan. Nah, jadi saya pikir apapun konflik yang terjadi, besar kecil, kalau memang kita bisa melepaskan pengampunan, sudah dilepaskan, tapi jangan membuka kesempatan untuk kemudian, nih,
Saya sudah siap disakitin lagi ya, terus disakiti. Nah, itu juga saya pikir kurang bijak ya. Artinya kita tadi tidak ditajamkan oleh sesama gitu ya. Tidak ditajamkan oleh sesama. Ya cukuplah gitu sudah pernah saya istilahnya kalau memang sempat sempat sampai ketipu gitu misalnya. Sudah cukuplah ditipu sekali lah. Masa ditipu berkali-kali ya. Hmm, keledai saja nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali katanya begitu ya. Udah lewat situ kejeblos ya jangan lewat situ lagi. Minggir muter gitu. Begitu Pak Tadus akan selalu ada konflik itu akan selalu ada ya. Kita berusaha menghindari konflik tapi kalau ternyata memang terjadi walaupun bukan kita yang salah tidak tidak ada apa namanya hal yang seolah-olah membuat tabu untuk kita minta maaf duluan gitu. Bukan kita yang salah. Dia yang salah, dia yang harus minta maaf dulu. Nggak perlu begitu. Kita give dulu, kita kasih dulu, kita fur dulu. Ya itu gitu. Dah kita lepaskan pengampunan. Dia mau mengampuni mau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan saya dengan dia udah selesai. Sehingga kita melangkah lebih ringan. Ya kita melangkah nggak, aduh kayak berat sekali ya karena kita memikul banyak beban. Itu kan lepaskan pengampunan. Saya berharap bukan dia kemudian, oh kalau saya lepas pengampunan, dia nanti melepas pengampunan ke saya ya. Nggak begitu juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah lepaskan. Karena yang kita take nanti bukan dari orang itu. Ya Tuhan bisa memberi dengan banyak hal, tapi saya melihatnya jangan selalu berpikir kata kalau kita melepaskan pengampunan sesuatu itu dapatnya dari orang itu dan hal yang sama. Tapi ujungnya tadi kalau di dalam ayat yang terakhir tujuan kita cuma satu, kita mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah mengikuti teladan yang Tuhan berikan. Begitu ya Pak Tadus. Baik, terima kasih Pak Roni. Mari silahkan anak-anak Dalek, mari Ira, Iya Pak, saya mau bertanya sama mentor kita nih Pak Roni Pak. Ya mari Pak, silahkan. silakan. Itu kan tadi Bapak ada ayat 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 Pak. Ini yang saya kurang ngerti Pak itu di ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, saya masih bingung Pak di sini. Manusia Kristus Yesus itu berbicara apa Pak begitu Pak? Terima kasih Pak. Nah, sorry ini agak agak doktrinal ya, agak agak doktrinal. Mungkin bisa berbeda pemahaman antara doktrin satu dengan yang lain, gitu ya. Karena saya dulu dari gereja Pantai Kosta itu diajarin dari kecil diajarin sampai besar sampai sekarang juga nggak berubah doktrinnya kan begitu. Doktrinnya itu Trinitas ya. Dan Trinitasnya itu dari dulu sampai terakhir saya nggak di situ lagi juga masih diajarin segitiga. Ya, segitiga itu menggambarkan ada 3 pribadi tapi menunjukkan kepada satu Allah begitu. Nah, yang itu yang sulit dijelaskan ke tetangga kita ya. Oh bisa gitu ya. Masa Allah 3 gitu kan. Nah, sementara sebetulnya konsep 3 adalah satu, satu adalah 3 ya. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus bukan bapak, Tuhan Yesus bukan Roh Kudus juga bukan Tuhan Yesus. Ya, 3 pribadi gitu. Tapi dia satu begitu. Dia adalah satu. Nah, kemudian satunya dalam hal apa? Nah, satunya dikatakan satu dalam hal kehendak ya. Eh, satu dalam hal pemikiran begitu. Nah, itu sulit dijelaskan sebab memang kalau dalam konteks Yahudi satu itu ya satu, ya satu itu ya satu, bukan kemudian seperti kan kita dulu diajarin ya, ibarat telur. Telur itu sebetulnya ada kulit, ada putih telurnya, ada kuning telurnya, ada 3.
Tapi ya satu disebut telur, begitu kan? Ada yang membuat analogi seperti itu, ya Pak Setiawan. Terus kemudian ada yang membuat analogi lain. Analoginya apa? Di kota Jakarta dia si namanya si Budi gitu aja ya. Si Budi ini di kota Jakarta dia penjual martabak. Terus dia pindah ke Tegal, di sana dia ganti profesi. Jadi penjual mangga gitu misalnya. Pindah lagi ke Surabaya, dia ganti profesi lagi. Jadi montir gitu misalnya. Nah dianggap ini bisa menganalogikan bahwa itu tiga tapi satu. Ada tiga fungsi, yang satu jual martabak, yang dua jual mangga, yang tiga montir. Tapi itu ada Budi, itu si Budi orangnya satu. Dia punya tiga fungsi gitu. Nah ini juga buat saya kok nggak klop gitu ya analogi-analogi seperti itu. Bahwa sebetulnya Allah Bapa itu cuma satu. Elohim Yahweh itu cuma satu. Bahwa dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ya cuma satu. Tuhan Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Tuhan Yesus. Bapa mengutus Tuhan Yesus. Iya, betul. Dan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini betul-betul manusia. Nah, ya konsep yang dulu saya terima itu dia 100% Allah, 100% manusia. Iya itu kayak seolah-olah udah jangan dipikir, terima aja. Ya, nggak usah dipikir, terima aja. Begitulah. Dan bahwa terakhir-terakhir kita ada pengajaran, loh dia waktu jadi manusia itu bukan drama loh, bukan pura-pura jadi manusia karena sebetulnya dia Allah. Sakitnya dia sebetulnya itu nggak sakit bener kan dia Allah. Dia sebetulnya nggak merasakan sakit yang begitu hebat loh. Padahal kita mengatakan luar biasa. Dan sakitnya luar biasa. Hancurnya dia luar biasa. Rupanya sudah tidak seperti manusia lagi. Hancur bener. Ya, sudah darahnya keluar begitu luar biasa sejak sebelum pikul salib, sebelum dipaku. Sudah begitu luar biasa darah bercucuran. Dia sudah kekurangan darah, kekurangan cairan, kehabisan energi karena harus pikul salib ya. Menderitanya luar biasa, menderita bener bukan drama gitu, bukan drama. Maka dikatakan dia manusia, Kristus Yesus. Dia betul-betul memang manusia. Ya, jadi memang kalau bicara doktrin susah karena masing-masing punya penafsiran begitu ya, Pak Setiawan. Masing-masing punya penafsiran. Dan beda penafsiran langsung kemudian nggak cocok akhirnya orang membuat gereja sendiri begitu. Padahal penafsiran tidak menyelamatkan. Buat saya penafsiran tidak menyelamatkan. Pada akhirnya seberapa kita ini taat dan bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga tidak menciptakan agama. Tuhan Yesus tidak menciptakan agama. Dia menciptakan jalan hidup yang harus dicontoh. Ya. Dan kalau jalan hidup, sesuatu yang dicontoh itu udah di depan mata. Dan itu dituliskan oleh orang-orang yang menjadi saksi hidup saat itu. Seharusnya kalau kita mengikuti jalan hidup, tidak ada benturan. Satu dengan yang lain hanya karena masalah doktrin. Begitu kira-kira Pak Setiawan? Ya Pak, terima kasih banyak Ya, Pak atas penjelasannya Pak. Jadi siap. Pak, kalau Ya, manusia Kristus Yesus itu secara perkataan yang dapat dicerna dengan sederhana, jadi maksudnya Bapak dia itu 100% manusia, 100% juga Allah ya Pak? enggak. Kalau saya berpikirnya dia 100% manusia. Oh, 100% manusia. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia 100% manusia. Jadi
dia menderita betul-betul menderita rasa sakitnya adalah rasa sakit yang kita kita alami juga gitu ya. Nah, kemudian setelah dia menang, dia dimuliakan, dia menjadi Tuhan ya, dan kita layak menghormati dia sebagai Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita, tidak bisa dibantah. Ya, dialah juru selamat kita, dia layak kita hormati setinggi-tingginya. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi dengan mengatakan bahwa waktu dia lahir, dilahirkan, dia kemudian jadi manusia, dia betul-betul makan seperti manusia, sakit seperti manusia misalnya gitu ya. Tapi tidak pernah dituliskan dia sakit, yang jelas dia menyembuhkan orang sakit gitu ya. Dia yang membedakan satu aja, dia tidak berbuat dosa. Ya, dia tidak berbuat dosa. Itu yang luar biasa ya, bahwa dia menjaga betul perasaan Bapa, dia tidak berbuat dosa. Itu sih ya. Jadi Pak, sekarang tapi kan dia Tuhan Allah. Yesus itu, Pak, tapi kan Tuhan Yesus itu lahir kan dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri, Pak. Iya, iya, ya karena itu digenapi. Itu kan pengenapan, gitu. Itu pengenapan. Tapi begitu dia lahir sebagai manusia dari rahim seorang manusia, dia manusia, begitu. Oh, begitu. Mm-mm. Tapi memang Oh, masih tadi eh, masih ada doktrin yang dari sebelumnya dia sudah Allah. Dan waktu lahir dia bayi itu dia Allah gitu. Dia Allah terus pokoknya gitu. Nah, cuma kalau begitu agak sulit diterima di pemikiran kita. Kalau begitu waktu itu dia nggak sakit seperti manusia dong gitu ya. Karena dia Allah gitu. Allah kan nggak menderita sakit harusnya gitu. Tapi dia berdarah. Dia manusia. Dia mati gitu kan. Dia mati bener bener mati, bener mati. Oh kalau gitu kalau dia Allah, waktu dia mati, Allah nggak ada dong. Wah itu jadi serangan hebat, ya. Jadi serangan yang hebat kalau dianggap bahwa Tuhan Yesus itu ya Allah Bapa. Wah, kalau begitu waktu dia mati, alam semesta tidak punya Allah. Nah itu diserang habis-habisan gitu ya. Maka ketika kita bicara, oh enggak ini totally berbeda. Ya Allah Bapa, Allah Bapa. Allah Bapa bukan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus sebagai anak itu manusia, ya memang mati dia. Betul-betul mati. Bukan pura-pura mati gitu. Betul-betul mati. Dan dia hidup, betul-betul hidup lagi. Dia mengalahkan maut, betul-betul mengalahkan maut. Karena itulah yang dinubuatkan dan itu digenapi gitu, di dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu membuat kita tidak kehilangan hormat. Kita bukan, oh karena dia 100% manusia, kita tidak menghormati. Oh, sangat. Malah jauh lebih menghormati kali ya. Karena kita tahu dia betul-betul menderita dengan luar biasa berat begitu. Itu sih ya. Jadi dengan begitu kita tetap menempatkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hmm. ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya yang luar biasa dari Pak Ya. Roni. Terima kasih Pak. Ya. Hmm. Menambahkan sedikit, uh, Bapak Mentor. Ya, ya itu ada Pastor Lepri. Ya, jadi dikatakan Esa pula manusia Kristus Yesus yang menjadi pengantara kita. Kenapa disebut manusia Kristus Yesus itu menjadi pengantara? Karena dialah yang dipilih Allah, ya, dipilih Allah untuk menjadi jalan penebusan bagi seluruh dosa umat manusia. Siapa dia? Manusia Kristus Yesus. Lalu dikatakan dia pengantara dan dia Esa. Esa itu artinya, Yesus berkata di Injil Yohanes, saya itu datang dari atas. Lalu saya itu keluar dari Bapa. Terus dikatakan aku dan Bapa satu. Ya kan? Jadi Esa itu maksudnya Bapa dan Yesus itu satu. Gitu kan? Nah, Esa jadi tidak terpisah. Itu Esa pula dia yang menjadi pengantara, yaitu manusia Yesus Kristus, yaitu manusia Kristus, yaitu
Yesus yang manusia itu yang manusia Yesus Kristus itu yang sudah memberikan dirinya taat kepada seluruh kehendak Bapa, memberikan dirinya mati di atas kayu salib, menjadi jalan pendamaian bagi manusia dan seluruh umat manusia dengan Bapa di surga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Gitu. Jadi disebut manusia Kristus Yesus. Roma 8 ayat 3 coba dibaca. Mira, Roma 8 ayat 3. Jadi tadi dikatakan Roh Kudus, Yesus lahir dari Roh Kudus, itu statementnya nggak sesuai Alkitab. Tapi Yesus tuh dikandung dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus melalui Maria, ya dari rahim Maria, tapi dikandung oleh Roh Kudus, bukan lahir dari Roh Kudus, bukan. Bahasa teologinya yang saya pahami seperti itu. Mira gimana? Roma 8 ayat 3. Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Nah, itu makanya Yesus dibilang pengantara, yaitu pula pengantara itu yaitu manusia Kristus Yesus, karena dia lahir dalam dia lahir dalam daging, gitu kan, dikandung dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus, tapi bukan dikatakan lahir dari Roh Kudus, bukan lahir dari rahim Maria, tapi dikandung dari atau oleh Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus lah yang tepat, bukan oleh Roh Kudus ya. Dikandung dari Roh Kudus. Nah, kira-kira itu saja yang saya bisa tambahkan, Bapak Mentor, Pak Afi. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Lebri. Ya, makin membuat lebih jelas begitu. Ya. Mungkin saya baca satu ayat terjemahan paralelnya dari TSI dari 1 Timotius 2:5 ini. Karena hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus, yang juga adalah manusia. Nah, ini terjemahan dari TSI-nya. Terima kasih, Pak Darius. Mungkin ada di chat dari Yuli kayaknya. Oke, Shalom Bapak, izin bertanya ya. Di dalam Matius 16 ayat 25 ya. Yang tadi sempat kita baca ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya karena menjadi pengikut Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Ya sebetulnya kalau kita sering mendengar ayat ini, lebih mudah memahami dibandingkan orang yang belum pernah ya mendengar hal ini dikhotbahkan, karena ini sering sekali dikhotbahkan. Nyawa itu kan bicara eh, kehidupan yang sebetulnya di luar daripada apa yang kelihatan ya. Nyawa karena eh, kalau orang dunia berpikirnya kita ini atau orang dunia yang beragama lah ya, kita ngomong jangan, kalau ateis sudah jelas nggak ada, dia nggak berpikir kita punya roh. Orang ateis itu berpikir kita kayak hewan, mati ya sudah selesai, habis perkara ya, itu aja kalau orang ateis. Tapi kalau orang beragama apapun, dia
sadar bahwa manusia itu ada tiga bagian. Yang satu bagian yang kelihatan adalah tubuh atau daging ini, dan dua bagian lain yang tidak terlihat yaitu jiwa atau pikiran, ya, atau perasaan dan roh, ya. Jiwa, pikiran, perasaan itu tempat di mana kita bisa eh, berpikir, ya, punya pengetahuan yang lebih gitu ya, pengetahuan yang lebih. Roh itu sebetulnya yang membuat kita berbeda dengan binatang, karena binatang tidak berhubungan dengan penciptanya. Tapi roh kita ini yang terus mencari, yang selalu ada kekosongan di dalam eh, hidup manusia itu sebetulnya rohnya. Karena roh itu akan kembali kepada penciptanya dan itu yang selalu mencari siapa penciptanya. Nah, dia terus mencari. Nah, kembali ke dalam Matius 16 ayat 25. Barang siapa kehilangan nyawanya, ya, karena Tuhan Yesus, dia akan memperolehnya. Jadi nyawa di sini adalah hal-hal yang dalam konteks ini, ya, hal-hal yang merasa eh, merasa bisa dipertahankan, bisa dilindungi, ya, hal-hal yang membuat dia merasa nyaman gitu. Itu yang dianggap bisa dipertahankan. Sementara Tuhan Yesus bilang hal-hal yang kamu merasa nyaman, yang merasa dilindungi dan itu adalah seolah-olah hak kamu, itu sebetulnya yang membinasakan karena itu akan menyesatkan. Karena kalau belum mengenal Tuhan Yesus, belum melekat kepada Tuhan Yesus, belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, yang dianggap nyaman adalah kedagingan di dunia ini. Ya. Nyawa itu dianggap hidupnya dia di situ. Contoh, nelayan. Karena Tuhan Yesus memanggilkan nelayan. Ya, memanggil nelayan. Semua nelayan. Dia merasa bahwa hidupnya itu ada di profesi dia sebagai nelayan. Bahwa hidupnya dia bisa makan, bisa minum, bisa eh, apa namanya, memelihara keluarganya semua dari kehidupannya sebagai nelayan. Dan nelayan itulah yang membuat masa depannya dia terjamin. Karena hidupnya dia dari situ. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari profesi nelayan, seolah-olah apa? Bahwa kalau kamu melepaskan kehidupan itu, kamu tetap hidup. Dan bahkan hidup selamanya, nggak hanya di bumi. Karena nelayan itu hanya bisa memberi makan waktu dia hidup di bumi. Sementara Tuhan mengajak orang ini berpikir hidup yang lebih punya makna, itu justru hidup sesudah hidup di bumi. Gitu. Nyawa yang sesungguhnya bukan nyawa yang ada di bumi ini seolah begitu ya. Tapi yang bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, kekekalan. Percuma kamu mempertahankan nyawa yang ada di bumi, pada akhirnya nyawa itu, yang satu itu adalah nyawa yang terpisah dari Bapa. Ya, jadi ini memang mengubah paradigma orang berpikir bahwa dia berpikir, oh, saya hidup itu karena mengajar misalnya. Ya nyawa saya di mengajar. Saya pertahankan profesi saya sebagai pengajar itu habis-habisan dengan cara apapun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan. Nyawamu itu bukan di mengajar. Nyawamu itu kalau kamu mengikut aku. Ya. Kalau kamu mengikut aku, maka itulah nyawa yang sesungguhnya kamu dapatkan. Maka belajar, ya, dia belajar kehilangan nyawa yang seolah-olah dia pertahankan seperti nyawa itu. Padahal itu semu gitu. Ya. Itu semu. Sekarang coba kita, menurut kita introspeksi. Menurut kita nyawa kita sekarang ada di mana nih? Nyawa kita itu ada di mana? Yang membuat kita hidup sekarang di dunia itu ada di mana? Nanti kalau yang sudah bekerja dianggap pekerjaan itulah nyawanya.
Pekerjaan itulah nyawanya. Dia lakukan segala apapun untuk mempertahankan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu nyawanya. Pekerjaan itu yang memberi hidup. Yang bisa membuat dia hidup. Nah, dipikir hidup itu cuma sekedar di bumi. Yaitu bisa makan, maka dia bisa menyambung hidup. Kan makan untuk menyambung hidup gitu. Terus kalau nggak makan, mati. Tapi dia lupa sebetulnya makan itu yang mati itu cuma apa kalau nggak makan? Fisiknya. Itu fisiknya. Sementara Tuhan membawa ketatanan lebih tinggi bicara nyawa itu bukan cuma sekedar apa. Kalau fisiknya hidup dia kan masih ada nyawanya. Ya kan? Kalau orang ketabrak, jebret, mati. Ah, kehilangan nyawa. Lupa gitu. Sebetulnya nyawa, roh dan jiwanya itu harus kembali kepada Sang Pencipta. Yang mati tubuh fisiknya. Tapi kita diajak seolah-olah tubuh fisik ini yang harus dipertahankan habis-habisan karena dianggap nyawanya di situ. Jadi kalau orang dunia yang beragama berpikirnya apa? Manusia adalah fisik yang ada nyawanya. Fisik yang ada nyawanya. Tapi kita orang-orang yang percaya adalah apa? Kita ini makhluk roh. Makhluk roh yang ada tubuhnya. Kita ini makhluk roh yang ada tubuhnya. Roh ini tidak akan pernah mati. Roh ini tidak akan pernah mati. Roh ini akan kembali. Tubuh kita makin lama makin susut, makin lemah, makin keriput. Akhirnya mati. Tapi nyawa kita, roh yang akan kembali ke Bapa nggak pernah mati. Nah maka ayat ini mengatakan kepada kita untuk kembali dalam pengajaran yang benar. Yang paling penting adalah bagaimana roh kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Jangan roh ini kita serahkan kepada daging. Roh kita kalah oleh kedagingan. Tapi kalahkanlah kedagingan dengan roh. Ya, jadi memang menjelaskan ini kalau ke orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Tapi kalau kita sudah banyak mendengar firman, harusnya kita sudah tidak sulit untuk menerima pengajaran ini. Karena pengajaran ini menjadi dasar untuk kita belajar menjadi pengikut Kristus. Kita melepaskan segala sesuatu, termasuk melepaskan kedagingan ini yang kita anggap sebagai nyawa waktu kita belum percaya Tuhan. Maka kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Itu ya. Masih bingung atau sudah mulai paham, Yuli? Baik, paham Bapak, terima kasih. Ya, karena kalau kita tidak bisa menjelaskan ini kepada orang, kita sendiri artinya juga masih belum paham. Wah, kita menyerahkan nyawa, kok malah memperoleh ya? Ya. Kalau kita mempertahankan nyawa, kok malah kita kehilangan ya? Gitu ya. Karena memang ini paradoks. Karena Tuhan menempatkan hal yang baru yang di luar logika manusia dunia. Ya, kalau manusia dunia ya ingin mempertahankan hidup. Apa yang dia rasa nyaman, apa yang membuat dia bisa hidup menghidupi fisiknya, oh dia akan pertahankan habis-habisan. Sementara kita sudah belajar bahkan mati adalah keuntungan. Nah, itu. Kok bisa ya? Mati kok bisa keuntungan ya? Mati kan kerugian. Gitu ya. Sebab ayat ini juga begitu. Kalau sudah kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus bukan kehilangan nyawa karena mati konyol loh ya. Ya, kehilangan nyawanya karena Kristus. Dia akan memperoleh nyawanya dalam kemuliaan. Karena dia memang mempertahankan hidupnya sepadan, sejalan dengan Tuhan Yesus. Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini sepadan dengan eh, mati adalah keuntungan ya. Kalau, kalau buat kita orang Kristen, tentu bukan mati konyol. Mati di dalam Tuhan itu keuntungan. Begitu Yuri, moga-moga bisa
makin jelas, makin dalam, makin kokoh. Ya. Ya, Kasih. bagaimana Yuli? Beri respon dulu, sudah mengerti? Ini biasanya kalau saya balik. Sekarang coba kamu jelasin. Kalau udah mengerti berarti bisa menjelaskan. Tapi ini memang seperti pertanyaan Ko Afi ya, Pak Setiawan itu sering bicara tentang filosofi karena bicara ini bicara filosofi, bicara pemikiran. Ya. Hmm, Terima kasih berarti kehilangan nyawa artinya bukan mati secara fisik, tetapi kita rela untuk kehilangan hidup yang demi untuk Kristus, untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Sehingga kita harus melepaskan melepaskan hak melepaskan keinginan duniawi supaya kita harus rela untuk kehilangan hidup kita untuk Kristus. Terima kasih. Ya, ya. Poinnya begitu. Poinnya kalau orang dunia merasa nyawanya ada di mana begitu ya. Karena nyawa itu yang membuat tubuh itu hidup seolah begitu. Ya. Nah, membuat tubuh itu hidup kemudian dia berpikir tentang penghidupan. Apa yang membuat dia bisa makan misalnya gitu. Kalau dianggap dari situ. Tapi kalau orang sudah makan itu udah nggak masalah buat dia gitu. Ya tadi ya kebutuhannya sudah beda lagi yang harus dipenuhi. Maka dia berasa nyawanya dia itu ada di mana? Jangan-jangan di tepukan tangan orang ya, karena dia sudah merasa posisinya sudah posisi yang berbeda dengan orang yang masih cari makan. Gitu. Nyawanya dia di situ. Wah punya energi, punya semangat tuh dihargai orang. Nyawanya dia di situ. Dia harus lepaskan itu. Dia harus lepaskan itu. Dan nggak mudah loh ya, orang yang sudah terbiasa high profile misalnya begitu ya. Biasa dipuji orang, dihormatin kalau duduk harus paling depan ya. Kalau ada pembukaan dia yang harus buka, dia harus ketok palu gitu. Kalau nggak dikasih itu, dia merasa, waduh dipermalukan. Ya, langsung seolah-olah eh, kehidupannya itu direnggut dari dia. Maka yang saya pernah sampaikannya di buku em, Man's Search for Meaning yang Viktor Frankl, itu yang dilorot, dilepas dari kehidupan orang itu apa? Yang merasa oh saya ini lulusan S3 saya ini doktor gitu ya, di dalam buku itu diceritakan ya yang dibawa ketika orang dibawa ke kamp konsentrasi itu adalah ijazah sertifikat dia sebagai dokter. Ya, wah semua itu hidupnya di situ, nyawanya dia ada di dalam gelar yang melekat itu seolah-olah kalau gelarnya dicopot dia udah nggak punya apa-apa. Maka oleh tentara Nazi ketika siapa kamu? Wah, saya profesor ini, saya mengajar di ini, saya bawa bukti-bukti eh, keberhasilan saya dalam dunia akademis. Itu diambil semua, dimasukin tempat sampah. Kamu sekarang adalah nomor 40935. You're nothing but just a number. Wah, itu runtuh, seolah-olah dunia runtuh. Saya bukan siapa-siapa. Saya dengan orang lain itu sama-sama cuman seonggok daging yang siap untuk disuruh kerja gotong-gotong rel gitu dan kalau nggak kuat lagi ditembak nggak ada bedanya udah itu nyawanya dia di situ nyawanya dia di dalam gelar pangkat jabatan itu. Nah, jadi nyawa orang beda-beda ya nyawa orang beda-beda artis nyawanya dia di mana nyawanya dia di kecantikannya dia lah kalau dia nggak cantik lagi dia nggak jadi artis lagi habis sudah ya habis sudah maka supaya tetap cantik karena ya wah tarik sana tarik sini operasi plastik pakai tas plastik ya kadang-kadang tas plastiknya belang-belang bisa bahaya juga kenanya nah nyawanya dia di situ maka ketika dia oh sampai apa
ya diasuransikan kan begitu. Diasuransikan supaya kalau ada kecelakaan ada apa dia sudah nggak jadi artis, duit tetap ada, nyawanya ada di situ, dia pertahankan. Gimana supaya nggak kehilangan nyawa? Ya dia permak sini sana gitu ya. Beda-beda ya, nyawanya beda-beda. Tapi pada intinya Pak, cuman daging yang dipertahankan, yang dimaksudkan itu harus dilepaskan kedagingan itu, serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia dapat nyawa yang sesungguhnya. Bukan di dunia ini saja, tapi sampai ke kekekalan. Itu yang sejati. Begitu ya. Terima kasih Yuni buat pertanyaannya. Jadi semua bisa banyak eh, apa namanya analogi-analogi yang bisa membantu menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Roni. Ada Pak Lepri mungkin ada mau menyampaikan sesuatu, mari silakan. Udah terjawab semua tadi. Udah tersampaikan. Baru tiba. Bagus ya pertanyaan Ko Afi juga tadi. Ya. Mas Yandri kali? Ya, ya, Mas Yandri? mau bertanya sedikit Pak. Boleh. Izin Pak, mau bertanya mengenai roh dan jiwa Pak. Sekarang ada pen, uh, penjelasan bilang ada banyak pemahaman bahwa mengenai roh dan jiwa ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Jadi mohon dijelaskan Pak. Bagaimana? Roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Ya. Ya, memang sulitnya begini. Sulitnya adalah karena itu barang-barang yang tak kelihatan, tak kasat mata, ya, sehingga mau ngomong 2, 3, 4, 5 juga kita nggak bisa membuktikan gitu ya. Itu kan semua hanya teori, ya, semua hanya teori. Dan eh, ya ada yang mengatakan itu ya jiwa, ya nyawa, ya pikiran, ya perasaan, ya roh, ya, itu ya satu gitu, ya. Tapi ada yang memilah menjadi dua, ya. Ya, bahwa roh itu adalah yang berhubungan dengan Bapa itu roh begitu. Yang membuat kita bisa punya pikiran, berpikir, ya punya perasaan, punya empati itu adanya di jiwa gitu ya. Terus kemudian jiwa dan roh itu dianggap nyawa gitu atau apa. Ya boleh-boleh saja gitu, tidak masalah. Karena itu bukan bukan sesuatu yang bisa dibuktikan di dalam laboratorium gitu. Ya itu hal yang tidak kasat mata. Tapi yang penting buat kita gitu, buat kita adalah bahwa ada sesuatu yang kekal yang akan kembali kepada Bapa dan ini yang diingininya dengan cemburu. Ya, yang diingininya dengan cemburu. Yang yang tadi ketika Tuhan memberikan ya, Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk dia bisa mengambil. Yang diambil apa sih? Roh manusia yang ingin diselamatkan. Ya, roh manusia yang ingin diselamatkan, sementara yang lain ya dari sisi yang lain yaitu iblis dan koleganya berusaha menarik roh ini untuk menjadi eh, pengikut mereka. Ini kan dalam tarik menarik ya, dalam konteks tarik menarik gitu. Jadi tergantung ya, selama selama pemikirannya masih tetap pada intinya mau eh, di dalam Alkitab kan tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Tubuh, jiwa dan roh. Tapi kalau beberapa psikolog mungkin yang nggak melihat itu atau non Kristen ya boleh-boleh saja dia menganggap satu tubuh, sisanya itu nyawa. Ya. Di dalam nyawa ini ada roh, ada jiwa, ada perasaan, ada kehendak, macam-macam ada di situ. Ya nggak apa-apa. Tapi di dalam Alkitab jelas ditulis tubuh, jiwa dan roh. Itu. Bagaimana membedakan antara eh, jiwa dan roh? Orang yang melihat sederhana adalah roh tempat kita bisa berpikir, logika berpikir kita ada di jiwa. Pikiran itu ya, itu jiwa kita, pikiran. Tapi roh kita adalah yang bisa menyembah dan bisa berhubungan, bisa connect, bisa merasakan kehadiran Allah itu roh gitu. Karena enggak dengan logika. Logika ada di pikiran seolah-olah begitu. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan Tuhan, nggak selalu harus pakai logika. Begitu kira-kira Mas Yandi yang membedakan antara
pikiran dan roh ya. Kalau Pastor Lepri mau menambahkan boleh. Nah, iya jelas juga ya ayatnya kemarin udah dibaca bahwa eh, kiranya tubuh, jiwa dan roh kita itu terpelihara sempurna. Jadi tadi diulang lagi ya bahwa memang jelas tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah, pengkhotbah bilang pengkhotbah 12 ayat 7 dibilang dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di roh itu R kecil di situ. Roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu jiwa itu kita belajar di Wahyu kan ada di tahta. Itu nah jiwa itu kesadaran kan. Ada pikiran perasaan di situ sehingga eh, itu bisa dibedakan kan dari ayat tadi yang disampaikan bahwa pengkhotbah bilang roh kembali kepada pencipta. Kalau jiwa ada di tahta, kemudian tubuh kemana? Debu, kembali kepada debu. Lalu jiwa inilah yang perlu diselamatkan. Nah, lalu waktu di Taman Eden, itu kan manusia belum, tanah itu yang dibentuk Tuhan itu segambar dan serupa dengannya, tapi belum bernafas kan nanti Allah menghembuskan nafasnya baru hidup, baru dia punya jiwa. Ya, dia punya jiwa, lahirlah jiwa di situ. Apa itu keinginan? Keinginan-keinginan dan pola pikir, cara berpikir, dan itu yang gagal kan, cara berpikirnya yang gagal, ingin menyamai Tuhan, tidak mungkin rohnya itu yang berbuat salah kan, itu kan datangnya dari Allah, gitu kan, makanya di Amsal 20 ayat 27 kemarin, roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Coba, Amsal 20 ayat 27 kan, Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Artinya, uh, dia memang ada juga yang memang mengatakan bahwa roh dan jiwa itu satu. Sehingga dari ayat ini juga, Amsal 20 ayat 27 kan, orang bilang, oh roh itu punya jiwa yang daripada Allah. Ya kan? Karena dikatakan, dia menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, kita tidak tahu di terjemahan lain Pak Tadus bilang apa tuh Pak Tadus, terjemahan lain. Yang Amsal 20 ayat 27. Bisa tuh kata-katanya bisa ditelisik. Paralel, teman-teman. Coba cek Amsal 20 27 paralel. Bunyi ayatnya seperti apa? Ketik di Google. Baca Mira. Ah, kau udah dapat kok. Lomba-lomba baca. Paralelnya apa? Udah tahu? Coba tahu. Tidak masuk. Amsal 20 27 paralel. Langsung di enter. Baru tuh muncul kata-katanya. Gimana Pak Tadus? Saya baca TSI-nya ya. Iya. Hati nurani manusia adalah alat penerang dari Tuhan yang menyinari dan menyelidiki pikiran terdalam kita. Ini yang Pak Hens bilang bahwa roh manusia itulah yang disebut hati nurani, ya. Kesadaran Ya, terdalam ada dari manusia. kesadaran terdalam. Nah, makanya di Amsal 20 27 di sini roh itu diganti hati nurani ya. Yang menyelidiki apa itu, Pak? TSI? Speakernya, Pak. Yang Tidak menyelidiki usah, pikiran. ya tidak usah buru-buru ditutup, Pak. Yang menyelidiki seluruh pikiran. Nah, berarti dia menyelidiki jiwa. Ya. Iya, dia menyelidiki jiwa. Pikiran. Pikiran itu ada di jiwa. Nah,
tadi seperti Pak Roni juga bilang, sebenarnya yang Pak Roni bilang, yang orientasi kita itu sebenarnya bagaimana kita dibaharui dalam Kristus kan. Kalau kita mau penting juga mengetahui kebenaran ini kan. Tapi ada pandangan memang yang kayak Pak Anton bilang tadi malam, ada dua pandangan. Ada yang bilang roh sama jiwa sama. Jadi, tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita terus belajar firman Tuhan ini, melakukan firman itu supaya kita serupa Kristus kan, gitu. Serupa Kristus itu yang penting. Karena kalau pengetahuan itu bisa dipakai jadi berdebat, jadi kita jadi tidak damai sejahtera. Kita tidak bisa tidur pula kan, mana yang benar ini. Tapi kan yang terpenting itu melakukan. Tapi pengetahuan itu penting. Ya, tapi Roh Kudus akan memberi penjelasannya. Nanti tanya lagi di Pak Hens. Sejauh ini nih yang saya bisa sharing, bahwa roh, jiwa, dan tubuh itu ya terpisah gitu kan. Karena pada akhirnya juga roh kembali kepada pencipta, jiwa ada di tahta. Di kitab Wahyu mengatakan. Nah, jiwa ini yang perlu dibaharui. Saat kapan bisa dibaharui jiwa? Jiwa ini 1 Petrus 1 ayat 9 kan tadi malam. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan. Inilah yang rusak. Gambar Allah rusak di situ. Harusnya pikiran, dan makanya Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidup bersama mengenakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, makanya jiwa ini yang perlu dibaharui. Nah, saat kapan itu bisa terjadi? Saat roh kita kembali dipulihkan. Saat kapan roh kita itu, R kecil, dipulihkan? Pada saat kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus menyatu dengan kita, dimateraikan, dan dia memulai itu. Karena Tuhan itu memulihkan dari dalam, dari roh dulu. Roh yang telah hustereo, kehilangan kemuliaan. Gitu kan, kehilangan kemuliaan itu yang dikembalikan. 2 Korintus 3 ayat 18 kan. Ya kan, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Jadi kemuliaan itu akan semakin bertambah-tambah dalam perjalanan kekristenan setelah terima Kristus. Sungguh-sungguh menjadi Tuhan penguasa dalam hidup kita, sadar. Waktu dibaptis ya, dibaptis kita sadar bahwa ini dosa, ini tidak boleh. Kita sadar bahwa kita dipulihkan di situ, ya kan? Nah, mulai pemulihan dari situ. Jadi dari roh, dari bekerjanya itu mulai dari roh terus ke jiwa. Karena roh ini akan mengendalikan jiwa ini. Jiwa itu pikiran, perasaan, sehingga bisa mengendalikan tindakan kita melalui perkataan, ya kan, perbuatan gitu kan, mengendalikan tubuh dari dipulihkan roh, terus jiwa dikontrol, melahirkan pikiran, perasaan, dan lahir dalam satu perbuatan di tubuh, ya kan, tangan, kaki, mata, ya kan, telinga mau dengar gosip nggak, mata mau nonton sembarangan nggak, ya kan, seluruh organ tubuh mau dipakai enggak untuk kebenaran. Nah, itu dikendalikan dari dalam roh, baru jiwa dipulihkan, baru tubuh melahirkan suratan tertulis. Ya kan, orang melihat bahwa Yandri ini rajin sekali pelayanan. Rajin sekali, karena dia melakukannya seperti untuk Tuhan. Apapun itu dia lakukan. Itu mungkin tambahan dari saya. Semoga makin jelas ya, Mas Yandri. Baik. Karena bagus sekali penjelasan dari Pastor Letri. Mungkin kita sudahi ya, karena jam 10 ini. Ya, Yandri, terima kasih pertanyaannya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, biarlah hadirat-Mu terus melingkupi kami dan membawa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu, bahkan Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, supaya
dalam seluruh tindakan kami sungguh-sungguh melahirkan kemuliaan bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sedang kau sampaikan oleh hamba yang terkasih, mentor kami Pak Roni malam hari ini. Kami berani memberi dalam hidup kami, memberikan hidup kami, karena barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, Engkau taruh kuat di dalam kami, supaya kami sungguh-sungguh Engkau dapati dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula, yaitu serupa dengan gambaran putra-Mu yang tunggal. Dan dalam seluruh kehidupan kami belajar untuk terus hidup serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami doa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir malam hari ini dimanapun mereka berada. Mari Engkau selidiki hati mereka, mari Engkau telisik hati mereka, Engkau jamah hidup mereka. Kami doa yang sakit Tuhan pulihkan kembali kesehatan mereka. Saudari kami Wenda, Tuhan kami tahu hari ini kami bersama-sama bahwa dokter menyatakan tidak perlu di bronkoskopi, tapi dilakukan biopsi pada tanggal 8 bulan depan. Tuhan terus bekerja, berkati saudari kami Wenda, biarlah pemulihan terus terjadi. Kami doa tolak kanker tumor dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi atas paru-paru Wenda. Kami tolak segala sakit penyakit dari ujung rambut sampai telapak kakinya, pembengkakan pada lehernya, benjolan. Kami doa dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, biar itu dinormalkan kembali sehingga benjolan itu menjadi tidak ada lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kasih karunia-Mu atas saudari kami Wenda, Tuhan pulihkan jiwanya, biarlah sepenuhnya sungguh-sungguh dijadikan rumah-Mu saja, menjadi bait-Mu yang penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan seluruh kehidupannya dan keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu di dalam pribadi mereka masing-masing. Dan juga rekan-rekan kami kalau juga masih ada yang sakit, yang tidak sempat kami sebutkan namanya, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, bila Engkau bawa hati mereka kembali terhubung dengan Engkau, bawa kembali jiwa mereka menyadari bahwa hanya Engkau satu-satunya tempat pengharapan dan pertolongan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang hatinya sudah jauh tawar, Tuhan kembalikan, biarlah Engkau curahkan kasih mula-mula itu di dalam batin mereka, supaya mereka berbalik kepada Engkau, menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya kegairahan dalam hidup mereka. Mereka memberikan hidup mereka untuk terus belajar, karena itulah hidup yang kekal, yaitu mengenal Kristus Yesus yang Engkau utus ya Bapa di surga, dan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan seluruh anggota DS Tuhan kami berkati mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati, dalam kekudusan kebenaran Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, khususnya Yanti, Yuli yang sedang akan menghadapi skripsi. Tuhan tolong mereka buka jalan, permudah segala sesuatu, dosen-dosen yang terhubung dengan mereka Tuhan berkati untuk mempermudah segala sesuatu, dan biarlah mereka boleh dalam waktu-Mu ya Tuhan, mereka boleh diwisuda dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, seluruh keluarga besar dari anggota DS Tuhan berkati, orang tua mereka, anak, istri, maupun relasi keluarga Tuhan berkati, dan para mentor kami, dan khususnya malam hari ini Bapak Roni, Tuhan berkatilah dengan hati hamba yang terus Engkau curahkan dalam kehidupannya, sehingga menjadi teladan dimanapun hamba-Mu ini berada, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam bisnis usahanya. Biarlah kemuliaan-Mu senantiasa terpancar Tuhan. Berkati usaha bisnisnya, Tuhan Engkau permudah segala sesuatu, Engkau perlebar ke kiri dan ke kanan, Tuhan berikan orang-orang yang takut akan Tuhan,
di dalam bisnis usahanya, sehingga Engkau menyatakan kesatuan hati, kesatuan roh itu di dalam bisnis usahanya. Engkau membentengi mereka Tuhan. Dari segala niat orang jahat kami tolak, dan dari segala rancangan si jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati perusahaan hamba-Mu, dan biarlah terus anugerah kasih karunia berkat melimpah dalam hidupnya, dan dipakai untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syafaat kami, biar Engkau sendiri memberkati kami, seperti Engkau memberkati bangsa Israel melalui hamba-Mu Musa dengan berkata demikian. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Terimalah berkat rahmat anugerah di dalam kasih Allah Bapa kita di surga, di dalam cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Terima kasih. Puji Tuhan.